Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita masih berada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-128 bagian yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, Rabbana waj'alna thabitin alal Islam. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa teguh di atas Islam. Munqadina li ahkamika, yang senantiasa berpegang erat terhadap hukum-hukum yang Engkau turunkan. Waj'al min dzurriyyatina ummatan munqadatan lak, dan jadikan di dalam keluarga-keluarga kami ada umat, generasi, keturunan yang terus kokoh, istiqomah, berpegang teguh terhadap agamamu, yaitu dengan memegang al-iman, berpegang teguh dengan keimanan. Wa basirna bima'alim ibadatina lak, dan ajarkan kepada kami cara-cara beribadah guna menyembahmu dengan benar, dengan hak. Wa tajawaz an dzunubina, dan berikan maaf atas kekurangan-kekurangan kesalahan kita. Walaupun mengabdi kepada Allah dengan sepenuh pengabdian, tentu ada kekurangan, sehingga ampunilah, berikanlah maaf kepada kami. Sesungguhnya innaka katsiru taubah, Engkau adalah zat yang maha banyak memberi ampunan, dan rahmatilah hambamu ini. Ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar. Di dalam tafsir As-Sa'di yang tertera di dalam kitab Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, di sini disebutkan wada'au li anfusihima wa dzurriyyatihima bil Islam, di mana Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan di dalam Islam. Alladzi haqiqatuhu khudu'ul qalbi, yang dimana ajaran Islam itu intinya, itu hakikatnya adalah ketundukan hati. Hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, itulah Islam. Orang Islam artinya hatinya tunduk kepada Allah. Wa inqiyadihi li rabbih, dan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Tuhannya. Mutantomin li inqiyadil jawarih, yang keteguhan hati tersebut dibangun dengan keteguhan anggota badan. Sehingga ada dua hal yang namanya Islam, berserah diri, itu dibangun di atas dua pondasi. Keteguhan hati, selain hati yang menjadi penting juga adalah anggota badan, sehingga anggota badan ini tunduk, patuh, berserah diri
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikatakan sebagai orang yang Islam. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik-manasik, yaitu maksudnya ajarkan kepada kita dengan cara diperlihatkan, dengan cara menyaksikan secara langsung. Arina, kalimat ro'a ya dikaitkan dengan melihat. Ya, Nabiullah Ibrahim ingin melihat secara langsung praktek keagamaan yang diajarkan oleh Allah, maka diajarkan secara langsung oleh Jibril. Jibril ya datang ya setelah sempurna bangunan Ka'bah, diajari mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali putaran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melihat secara mata kepala bagaimana Jibril mengelilingi Ka'bah. Kemudian Jibril menunjukkan Sofa, menunjukkan Marwah. Kemudian kedua tempat tersebut ya berjalan yang namanya sa'i. Ya, sa'a, yas'a, yaitu berlari kecil antara bukit Sofa, bukit Marwah, dan diulang sampai 7 kali putaran. Ya, kemudian bagaimana berdiri di makam Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat. Semua dilihat secara langsung, dan ini adalah berkat doa Nabiullah Ibrahim. Arina manasikana, tunjukkan kepada kami secara penglihatan, secara penyaksian. Sedangkan manasik artinya ya diantaranya adalah a'malul hajj. Kita lebih populer yang namanya manasik itu tertuju kepada amalan-amalan haji, dan benar diajarkan secara langsung oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian ketika sampai Mina, ya, bagaimana diperintahkan untuk melempar jumrah. Ya, pertama, ya Aqobah, Wusta, kemudian yang pertama. Kemudian menginap ya di Mina. Kemudian bagaimana ketika berada di Wadi Muhaisir, di Masy'aril Haram. Ini semua adalah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada keduanya sebagai bentuk ijabah Allah kepada doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Kama yadullu alaihi siyak, dan yang dimaksud dari manasik di sini adalah amal-amal haji sebagaimana yang disebutkan dalam konteks ayat ini. Ayat ini berbicara tentang ya Masjid Haram. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, ya bagaimana menuju Mina. Ini adalah salah satu ya tafsiran dari para ahli tafsir. Wa yahtamil ayakunal murad ma huwa a'am min dalik. Imam As-Sa'di kemudian memberikan ya komentar, dan makna dari manasik ini bisa jadi lebih umum dari itu. Bukan hanya khusus haji saja, tapi mencakup seluruh agama. Bal huwa dinu kulluh, akan tetapi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diajarkan seluruh agama, semuanya secara komplit. Wal ibadah kulliha, dan bagaimana beribadah kepada Allah secara keseluruhan. Dan ini lebih kuat. Ya, tafsiran ini bersifat umum, walaupun memiliki makna khusus di dalam masalah ibadah haji. Memang betul diajarkan langsung oleh malaikat Jibril, dan juga diajarkan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana sholat, ya bagaimana menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberikan contoh. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, dan hal ini sebagaimana keumuman lafaz. Dikarenakan yang namanya nusuk adalah artinya ta'abbud. Ya, arina manasikana, ajarkan kepada kami ibadah kami. Walakin ghaliba ala muta'abbidat al-hajj. Namun secara berjenjang yang namanya manasik, orang-orang memahaminya secara sempit, yaitu khusus pada haji. Dan ini ya kita juga kalau ya belajar manasik ya taunya ya haji. Ya, ini adalah penyempitan makna.
Dikatakan oleh Syekh, ini adalah ya golabatun manusia, kebanyakan manusia memahami secara ya sempit seperti itu. Walaupun secara umum maknanya luas, yang namanya nusuk ya adalah ibadah seluruhnya, bukan hanya terfokuskan kepada haji. Fayakunu hasil du'aihima, maka dikabulkan pula doa dari keduanya, dan Allah memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat kepada dua orang ini. Wal amalu soleh, dan keduanya pun mengamalkannya. Bagaimana ritual-ritual ibadah. Wala makanal abdu mahmakan labuda ayak tarihi at-taksir, dan seorang hamba ketika walaupun dia telah berjuang sepenuh tenaga untuk senantiasa mencurahkan peribadatan kepada Allah, pasti ada celahnya dan kekurangannya. Fayahtaju ila taubah, sehingga dibutuhkan untuk memohon maaf kepada Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah, berikanlah kepada kami maaf, sesungguhnya Engkau adalah At-Tawwab, zat yang menerima taubat, Ar-Rahim, zat yang penuh kasih sayang. Imam At-Tantawi dalam tafsirnya menyebutkan summa hakal Quran, kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita jumlah min da'awatil khasyiat, bagaimana bentuk doa-doa Nabi Ibrahim yang begitu khusyuk, yang patut menjadi teladan bagi kita. Kita kalau berdoa khusyuk, ya agar apa? Agar doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, yang namanya khusyuk dalam berdoa apa? Yaitu setelah mengerjakan amal-amal soleh. Setelah beramal soleh, kemudian dia berdoa. Sebagaimana ketika Ibrahim selesai paripurna membangun Ka'bah, seraya berdoa mengangkat tangan. Disinilah posisi-posisi doa mustajab. Ketika seseorang setelah beramal saleh, jangan lewatkan berdoa. Doanya merupakan doa yang khusyuk. Alladzi tawajjaha biha Ibrahim wa Ismail ila Rabbi, yang dimana doa tersebut dipanjatkan oleh kedua nabi yang mulia, Ibrahim, Ismail, kepada Allah. Rabbana waja'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikan kami berdua hamba-hamba yang berserah diri. Muslimin minal Islam, kalimat muslimin diambil dari kata Islam, yang artinya adalah khudu' wal id'an, yang artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan keduanya adalah benar. Seorang nabi yang begitu tunduk dan patuh, diperintahkan oleh Allah apapun dilaksanakan. Kita ya melihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim, ya walaupun dalam kondisi masih muda, mendakwahkan tauhid, ya di mana berhadapan dengan raja yang begitu durjana, Namrud, penyembah berhala. Ya, di alun-alun mereka terdapat ratusan berhala, puluhan berhala. Ada yang paling besar hingga paling kecil. Ketika mendakwahkan tauhid, ya beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut, meninggalkan yang besar. Dari situ mulai terjadi komunikasi. Kenapa yang lain dihancurkan, yang besar kok ditinggalkan? Balik bertanya Ibrahim, ya tanya aja yang besar, kok tanya saya? Mereka pun marah. Bagaimana berhala diajak ngomong, lah bagaimana juga kalian memohon kepada berhala? Seluruh keinginan-keinginan kalian utarakan kepada berhala. Kalau ngomong saja nggak nyambung, siapa lebih parah? Nah, di sini yang pada akhirnya diberikan hukuman yang berat.
Itu sifat ketundukan, kepatuhan Ibrahim, seorang pemuda. Belum lagi berhadapan ayahnya. Idqala Ibrahim li abihi Azar. Yang namanya Azar dalam tarikh disebutkan ya nama yang lain. Maka berhadapan, terjadi komunikasi. Ya, menyadarkan ayahnya. Walaupun tetap tidak sadar, karena yang namanya hidayah datang dari Allah, sebagaimana Raja Namrud. Ya, walaupun akalnya diajak komunikasi, itu hanya sarana. Taufik hakikatnya dari Allah. Belum lagi kepada kaumnya yang beribadah kepada bulan, bintang dan seterusnya. Wa idqala Ibrahim, ya, berkata Ibrahim kepada kaumnya ketika melihat ya syamsan bazighatan, ya, melihat makhluk yang begitu besar terang, kemudian mengatakan, inikah Tuhanku? Ya, sebelumnya kepada bintang-bintang, inikah Tuhan yang begitu cemerlang bersinar di tengah kegelapan? Ya, begitu siang hilang. Maka mengatakan, aku tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan yang hilang. Artinya apa? Mengajak ya akal berpikir. Karena kebanyakan orang yang bermaksiat kepada Allah tidak menggunakan akalnya. Maka diajak untuk berpikir. Kemudian muncul matahari siang, muncul makhluk yang lebih besar lagi, lebih terang lagi. Inikah Tuhan? Begitu tenggelam, masa Tuhan tenggelam? Ini sifat-sifat yang mumtani, sifat yang tidak akan terjadi pada seorang Tuhan, pada suatu Tuhan. Maka wahajahu qaumuh, maka dia berhujah kepada kaumnya, menyadarkan. Qala atuhajuni fillah wa qad hadan. Apakah engkau mendebatku dengan Tuhan-Tuhan tersebut padahal Allah telah menganugerahkan kepadaku hidayah? Ya, diputar balik akhirnya. Walaupun demikian juga mereka tidak beriman. Begitu tunduk patuh kokoh. Ketika dalam keluarganya diperintahkan untuk istrinya ditinggal di lembah biwadin ghairi di zar'in ingda baitikal muharram, istri yang baru melahirkan ditaruh sebagaimana terdahulu di lembah yang tandus, tunduk patuh Ibrahim melaksanakan. Bahkan ketika putranya Ismail besar diperintah untuk dipotong lehernya, tunduk patuh Nabiullah Ibrahim. Maka begitu dahsyatnya ketundukan ya Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini. Al-it'an, tunduk patuh. Tunduk di dalam hati, patuh secara anggota badan. Fi kulli hal, dalam setiap kondisinya, keadaannya. Keduanya ini menjadi imam, teladan di dalam ketundukan kepatuhan. Dalam segala hal, suka, duka, senang, ya tidak senang, selalu tunduk kepada Allah. Perkara-perkara yang besar, keduanya tunduk kepada Allah sehingga menjadi mereka besar, menjadi nabi yang begitu dahsyat, Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Wa innama talaba as-sabat wad dawam ala dzalik. Dan yang dimaksud Islam di sini bukan hanya sekedar Islam, dia sudah Islam, namun meminta apa? Keteguhan, terus dibimbing oleh Allah hingga meninggal dunia. Artinya apa? Artinya istiqomah. Bisa jadi seorang sekarang baik, esok hari melenceng. Dia sekarang baik-baik saja, ketika meninggal dunia bukan baik-baik saja. Sehingga disinilah perlunya memohon kepada Allah untuk terus meminta agar dibimbing sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohonlah kepada Allah agar selalu Islam sampai
kematian menjemput kalian. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau meninggal berserah diri, tunduk, patuh secara hati, secara anggota badan kepada Allah. Itu yang betul-betul Islam, yang diwafatkan dengan dalam kondisi Islam kepada Allah. Sehingga yang diminta Nabiullah Ibrahim Ismail ini adalah hakikatnya adalah keteguhan, keistiqomahan, as-sabat wad-dawam awadalik, keteguhan, keistiqomahan terus menerus di atas hal itu. Karena yang namanya hati ini berubah-ubah. Ya, kadang kalau pas seneng ya mengamalkan Islam, kadang kalau susah meninggalkan Islam. Maka memohon kepada Allah, dalam kondisi suka duka tetap istiqomah, dalam kondisi sulit juga istiqomah, dalam kondisi senang juga istiqomah. Bukan seperti kebanyakan manusia, kalau senang lupa Islam, kalau sempit baru memohon kepada Allah, atau sebaliknya. Ya, ketika senang baru mengabdi kepada Allah, begitu susah lupa kepada Allah. Maka hakikat yang diminta adalah keteguhan, sabat wad dawam. Ini yang dimaksud dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail, suka duka dalam kondisi tunduk dan patuh. Kemudian beliau pun mengatakan wal Islam alladzi huwal khudu' lillah bihaqqin innama yatahaqqaq bi aqidati tauhid. Ini yang perlu digarisbawahi. Sesungguhnya Islam yang artinya adalah tunduk dengan sebenarnya, patuh dengan sebenarnya kepada Allah, hanya bisa direalisasikan dengan akidah tauhid. Dengan tauhid. Bagaimana seorang bisa tunduk patuh? Direalisasikan dengan tauhid. Tanpa tauhid mustahil kita bisa istiqomah. Orang nggak sholat, orang meninggalkan puasa. Toh kalaupun seorang sholat, seorang puasa, kalau tauhidnya kosong tidak akan diterima sholat. Tapi dia tauhidnya tidak baik, masih menyembah pada selain Allah, sholatnya diterimakah? Tidak akan. Puasa, seorang puasa dari pagi sampai petang, besok puasa lagi, tapi memiliki riya, dia memiliki niat-niat kepada selain Allah, apakah puasanya akan diterima? Tidak akan. Seorang sedekah, dia bersedekah dengan nilai yang sangat fantastis, tapi dia memiliki niatan-niatan yang tidak baik di dalam infaknya, apakah ibadahnya diterima? Tidak akan. Haji dan seterusnya. Maka sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut tidak akan bisa direalisasikan dan istiqomah dengan baik tanpa dengan tauhid. Maka yang menjadi pondasi adalah tauhid. Innama huwa at-tauhid. Maka ibadah apapun ya landasannya adalah tauhid. Kita berzikir, tapi kalau kosong dari tauhid kepada Allah, tidak akan bernilai. Hanya bibir saja. Kita membaca Al-Quran, tapi hatinya kosong dari tauhid kepada Allah, pengesaan, pengagungan kepada Allah, hanya sekedar suara saja, lantunan-lantunan suara yang merdu, tidak ada nilai ibadahnya. Jihad seorang yang berjuang bahkan mengorbankan harta, nyawanya sekalipun, kalau tidak memiliki keteguhan hati, tunduk patuh kepada Allah, hatinya kosong dari tauhid, apakah jihadnya diterima oleh Allah? Lah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, rajulun yuqatilu li magnam. Ada seseorang, wahai Rasulullah, dia berjuang untuk mencari harta, ya, rampasan perang. Ada seorang berjuang lidzikri, untuk disebut-sebut sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Ada seorang yang berjuang karena betul-betul karena Allah. Maka dikatakan, siapa di antara mereka yang berjuang
dan perjuangannya diterima oleh Allah. Man qatala litakun kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan hartanya, dengan nyawanya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Selebihnya tidak. Maka di sini pentingnya kalimat ini. Ya, bahwasanya tauhid merupakan awalan wa akhirah. Mengesahkan Allah adalah yang pertama. Dimulai dari kalimat la ilaha illallah ketika dia bersyahadat masuk Islam sampai akhir, sampai ajal menjemput. Ketika mati dia sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekaligus merealisasikan kalimat tauhid, dia dijamin surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di hembusan nafas terakhir adalah kalimat la ilaha illallah, dan dia betul-betul berpegang teguh dengan kalimat tauhid, merealisasikan tauhid kepada Allah, dia masuk surga. Maka di sini pentingnya ya, ibadah-ibadah kita dilandasi dengan tauhid. Tanpa tauhid, tanpa pengesahan kepada Allah, ibadah kita sia-sia. Haji kita, sedekah kita, ya, bagaimana seorang bersedekah sedangkan dia menduakan Allah, dia pamer, dia agar dikenang, agar viral, niatnya bukan karena Allah. Apakah akan diterima? Tidak. Sehingga di sini ya pentingnya innama dzalika bitahqiq bi aqidati tauhid. Sesungguhnya itu semua dapat direalisasikan dengan mencapai tauhid. Wa taharri ma rahsamahu syari' fil ibadah. Dan selain mengesahkan Allah, ikhlas dalam ibadah adalah menjalankan syariat yang Allah turunkan, yaitu dengan cara mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua hal ini menjadi pondasi, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Wa qauluhu, sedangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa min dzurriyyatina, ya Allah jadikan kami hamba yang berserah diri, tunduk patuh kepadamu, dan keluarga kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Ij'al ya Rabbana min dzurriyyatina ummatan mukhlisatan. Jadikan di dalam keluarga-keluarga kami umat yang mengikhlaskan ibadah kepadamu, mud'inin, yang senantiasa tunduk terhadap perintah-perintahmu. Ini pentingnya menjaga keluarga. Ketika kita sudah baik, maka kita dituntut untuk mengajarkan kepada keluarga-keluarga kita, menjaga keluarga kita. Jangan lupa ya, mereka-mereka orang yang berada di sekitar kita. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu terlebih dahulu, kemudian setelah itu keluargamu dari siksa api neraka. Sebagaimana pula tertera dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami, keluarga kami, orang-orang yang penyejuk hati, menjadikan kita bahagia di dunia, di akhirat. Bila mereka istiqomah, kemudian dipertemukan di surga dalam kondisi selamat, itu adalah kebahagiaan yang puncak. Al-haq hum dzurriyyatuhum bi iman. Allah akan pertemukan keluarga-keluarga mereka dengan tali keimanan. Ini adalah puncak dan ini adalah maksud, tujuan hidup kita. Jangan cuma memikirkan diri sendiri, namun kita diperintahkan pula untuk ingat kepada anak cucu kita, keturunan kita, istri-istri kita, keluarga kita.
dalam Islam itu diperintahkan sebelum mendakwahi yang lain, dakwahi, perbaiki istri, anak, keturunan, cucu, karena mereka akan yang meneruskan kehidupan kita dengan kebaikan. Wali annahum idza sholaha bihim al-adba, maka kalau mereka ini baik, maka generasi berikutnya juga akan baik. Tapi kita kalau baik sendirian kemudian anak kita tidak mengenal Islam, bagaimana cucu-cucu kita akan paham Islam? Sehingga ini adalah suatu tujuan. Ya. Ini adalah anjuran, qudwah dari Nabi Ibrahim agar tidak melupakan keturunan-keturunannya. Wali anna solahud duriyah margubun fihi tobaan. Baiknya keluarga, baiknya keturunan itu dianjurkan secara syariat. Dianjurkan. Banyak ayat, banyak hadis, ya, agar kita perhatian terhadap keluarga, anak-anak dan terus keturunan kita. Wa du'a lahum bisolah, dan jangan pernah lupa mendoakan mereka dengan kebaikan. Kita berdoa kebaikan, maka turut sertakan keturunan kita. Jangan kita berdoa kebaikan kemudian melupakan anak-anak kita. Marghubun fihi syar'a, dan mendoakan keluarga, anak-anak adalah disyariatkan. Waqad hakal Quran min du'a'is sholihin, dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran doanya orang-orang soleh. Doanya orang soleh apa? Selalu ingat anak cucunya. Banyak, semua nabi berdoa. Bahkan ya Nabi Nuh yang jelas-jelas tahu putranya adalah durhaka, tetap memohon kepada Allah agar diselamatkan. Tapi yang namanya hidayah dan taufik berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita tetap berusaha. Walaupun nanti keputusannya adalah Allah yang menentukan. Bagaimana Nabi Nuh yang begitu ya dihujani, hujan yang lebat, dibanjiri dari dalam tanah, banjir yang begitu dahsyat, sampai gunung pun tertelan. Melihat putranya merangkak ke puncak gunung, maka Nabi Nuh memanggil putranya, irkam ma'ana, naiklah bersama ayahanda, ya, berlayar, berlabuh. Maka ditolak sama anaknya. Ditolak sama anaknya. Walaupun ditolak, sang ayah masih menasihati putranya. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anaknya, tidak akan hari ini pertolongan kecuali yang Allah akan selamatkan. Walaupun engkau naik di atas gunung, engkau tak akan selamat. Betul. Betul. Di sini peran seorang ayah, bagaimana berusaha untuk menyelamatkan sang putra. Ya, artinya apa? Kita sebagai seorang ayah wajib mendidik anak, generasi keturunan kita. Tapi kalau kita hanya selamat sendirian, ya entah kemana putra putri kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jejak-jejak para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, jelas ya, para nabi, Sulaiman ya beserta ayahnya. Bagaimana kedekatan-kedekatan mereka mengajarkan agama Allah.
ayahnya nabi, putranya nabi. Ini pentingnya kita mendoakan kebaikan kepada anak cucu kita. Kemudian wa arina manasikana alimna syara'i dinina wa a'mali hajjina. Ajarkan kepada kami syariat-syariat agama kami, termasuk di dalamnya amalan-amalan haji seperti tawaf, seperti sa'i, seperti wukuf, dan semua telah diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Taubat Allah ada dua. Taubat yang pertama dan taubat yang kedua. Taubat yang pertama, Allah mengilhami, memberikan taufik agar seorang bertaubat kepada Allah. Tanpa taufik, tanpa ilham dari Allah, manusia tidak akan bertobat. Bertobatnya orang-orang yang bergelimang dosa, orang-orang yang dosanya sangat banyak. Kok bisa bertobat? Itu semua adalah ilham dan taufik dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhami kepada para pendosa-pendosa. Bahkan dikatakan orang yang melakukan dosa sepanjang masa, bisa dikatakan dosanya setinggi langit, bisa dikatakan dosanya sepenuh bumi. Kenapa kok bisa bertobat? Allah lah yang mengilhami dan memberikan taufik. Dan ini sangat mahal harganya. Ini taubat pertama. Taubat yang kedua, kemudian Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Allah menggantikan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan pahala-pahala. Sehingga taubat ada dua. Pertama, Allah memberikan ilham, memberikan taufik agar seorang yang berbuat dosa, kesalahan, agar melakukan taubat. Yang kedua, ketika dia melakukan taubat, kemudian Allah menerima dan mengabulkan taubat mereka dan menghapus kesalahan dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Furqan. Wa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang yang dia bertaubat, kemudian beramal saleh dan beriman, betul-betul beriman kepada Allah, maka orang-orang tersebut Allah akan ganti kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan dan pahala. Kapan terjadi? Bila Allah memberikan ilham, bila mana Allah memberikan taufik. Dan ini sangat mahal sekali harganya, taufik dan ilham dari Allah. Tanpa taufik, tanpa ilham, kita tidak akan bisa bertobat. Kita mau bertobat, lupa. Kita mau bertobat, lupa lagi. Dan taufik dan ilham Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Inni la atubu ilallah fi kulli yawm mi'ata marrah. Aku bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 100 kali. Bayangkan taufik Allah begitu mengucur kepada Nabi kita SAW. Sedangkan kita mau tobat lupa. Mau tobat lagi sesok lah mau tobat lupa. Artinya apa? Allah belum memberikan ilham dan taufik kepada kita untuk bertaubat. Sehingga apa? Sehingga dosa kita masih utuh. Sehingga kita terancam akan dosa kita. Maka sangat mahal sekali taufik dan ilham dari Allah SWT. Orang tidak bisa semuanya bertaubat. Orang-orang pilihan. Begitu orang tersebut bertaubat, maka Allah terima dan Allah ampuni, Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dia telah bertobat kepada Allah dengan taubat-taubat yang sebenarnya. Sebagaimana pula yang disinggung dalam surat Taubah. Summa taba alaihim liyatubu. Kalimat taubat disebut 2 kali.
taba, Allah mengilhami taubat agar mereka berbuat taubat dan Allah mengampuni taubat. Sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran, surat Taubah, surat taubat. Orang yang berdosa kemudian dia memohon maaf dan diberi ilham oleh Allah untuk mohon maaf, dan Allah maafkan dan Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Dan kalimat At-Tawwabur Rahim di dalam Al-Quran terulang berkali-kali. Dalam surat Al-Baqarah saja, ya, dalam surat Al-Baqarah saja terulang berkali-kali dalam, ya, ketika ayat ke-37, ya, innahu huwat tawwabur rahim, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian di ayat ini, ya, kemudian di akhir ayat, ya, Allah ulang-ulang di dalam surat Al-Baqarah 37, di dalam surat Al-Baqarah 160, di dalam surat Al-Baqarah 128. Di dalam Al-Baqarah saja sudah 3 kali diulangi kalimat innahu huwat tawwabur rahim. Tawwabur rahim, tawwabur rahim. Artinya apa? Taubat Allah itu berkaitan dengan rahmat dari Allah. Orang yang tidak dirahmati, dia tidak mungkin bertaubat kepada Allah. Ini adalah sirnya, rahasianya. Kenapa orang berbuat dosa dia lupa bertobat, tidak bisa bertobat karena belum dirahmati oleh Allah. Sehingga di dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim dan Ismail memohon kepada Allah rahmat. Orang yang berdosa, walaupun dosanya sepenuh langit, sepenuh bumi, kalau dirahmati oleh Allah, dia akan terilhami untuk bertaubat kepada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, yabna Adam, wahai anak Adam, ya, walaupun dosamu ananas sama memenuhi langit, ya, di dalam lafaz yang lain biqarabil ardi, engkau melakukan dosa sepenuh bumi, jika kamu bertobat la ataituhu biha magfiratan, aku akan datangkan sebesar itu pula ampunan, setinggi langit itu pula maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya taubat itu malah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba Ar-Rahim. Dikaitkan, disangkutkan kalimat tawwab, yaitu taubat, dengan Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahim, Ar-Rahim, ya, dua-dua ini merupakan asma min asma'illah. At-Tawwab, demikian juga Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim pembahasannya sudah lewat dahulu kala di dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ar-Rahim diambil dari kata rahmah. Rahim kaitannya sifat rahmat Allah kepada hamba. Dialah Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dia mengasihi. Sedangkan dia juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah hanya tertuang kepada orang-orang yang taat. Beda antara Rahman, beda dengan Ar-Rahim. Adapun rahmat Allah yang luas Allah berikan kepada siapapun, yang mukmin, yang kafir diberikan rahmat. Rahmat yang luas, diberi rezeki, diberi umur panjang, doanya dikabulkan, berdoa tidak berdoa Allah beri kesehatan. Itu semuanya umum kepada makhluk, manusia ya binatang, ya tumbuhan, ya mukmin, yang kafir. Itu kaitannya dengan rahmat Allah yang maha luas. Sehingga Allah dikatakan Ar-Rahman, rahmat Allah yang maha luas, rahmatan wasi'an. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang taat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan dialah Allah maha sayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang bertaubat hakikatnya orang-orang yang disayangi oleh Allah.
Maka Nabiullah Ibrahim memohon dua hal sekaligus, agar diberikan ilham untuk selalu bertaubat dan diterima taubatnya dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Dialah Allah, zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha kasih sayang. Dua nama ini adalah asma'illah yang pembahasannya tentu akan panjang dan lebar. Dari sini kita hanya bisa mengambil faidah bahwasannya kita hendaknya selalu memohon rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber dari kebaikan adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal-amal kita. Sehingga kehidupan di dunia ini yang baik itu hakikatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga hakikatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah itu hakikatnya adalah curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, baginda Rasulullah bertaubat dalam sehari lebih 100 kali. Kalau bukan rahmat Allah, apalagi itu. Sedangkan kita mungkin pagi, sore saja belum tentu bertaubat. Sehingga di sini pentingnya kita, walaupun kita sudah berusaha maksimal melakukan ketaatan, pasti di sana ada celah, pasti ada kekurangan. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya yang namanya taubat bisa jadi dari dosa, kesalahan, bahkan dosa besar. Dan bisa jadi yang namanya taubat dari hal-hal yang kecil, yang remeh, dari dosa-dosa kecil. Bahkan bisa jadi yang namanya dosa dari menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seharusnya kalau setelah sholat itu beristighfar, tapi dia membaca Al-Quran misalnya. Dia membaca Al-Quran baik, tapi tidak pada tempatnya. Setelah salam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu dosa enggak? Ya mungkin bisa jadi bukan dosa, tapi tidak menempatkan pada tempatnya. Misalkan ketika bersedekah, ada keluarga kita, ada orang jauh, kita berikan kepada orang jauh, dia tidak berdosa, tapi itu suatu kesalahan. Kenapa tidak diberikan kepada orang yang terdekat? Sehingga pahalanya dua, pahala bersedekah dan pahala silaturahmi. Sehingga yang namanya kesalahan ini sangat-sangat sering kita lakukan, sadar namun tidak sadar, sehingga dianjurkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita tutup. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.